Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alamsyah Sahlan. Saya dari kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Hukum Mengikuti Masyarakat. Ya, segala bentuk dalam makalah ini maka akan saya jelaskan dari mulai rumusan masalah dulu. Rumusan masalah yang pertama adalah fungsi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sosial. Yang kedua, peranan sosiologi hukum dalam terciptanya toleransi hukum di Indonesia. Kita bahas yang pertama, yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, apalagi sekarang masa pandemi, adalah banyak hal-hal yang berubah. Yang terpenting adalah dari arti toleransi tersendiri adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai dari keyakinan, suku, ras, dan agama, hingga yang marak adalah warna kulit juga. Untuk memahami lebih dalam tentang toleransi, kamu bisa membaca pengertian arti serta jenis-jenisnya ini. Toleransi menurut Pak Lari secara umum tadi yang sudah dijelaskan, ya ini berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Ini adalah salah satu dari pengukaka dari teori toleransi yang menurut Johan Effendi memberikan makna yang sangat luas. Menurutnya, toleransi adalah sikap atau perilaku seseorang yang menghargai berbagai macam perbedaan-perbedaan yang dimaksud bisa berupa perilaku, agama maupun budaya. Dengan demikian, jika seorang menghargai perbedaan orang lain yang berbeda fisik maupun psikis, sudah bisa disebut dengan wujud dari toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu, apalagi di lingkungan sosial ini? Tujuannya yaitu satu, menjaga keharmonisan masyarakat itu sendiri. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan yang ada. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Tapi ini hanya sebuah teori, tidak terwujudnya dengan mudah. Banyak sekali konflik-konflik terjadi di Indonesia yang diakibatkan karena perbedaan pendapat, bahkan sampai dengan suku, ras, ya sara ibaratnya seperti itu. Yang nomor 2 adalah mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dan melakukan aktivitas sosialnya. Jadi kita bisa bayangkan di Indonesia ini banyak sekali suku, budaya, agamanya, bahkan setiap orang pun berbeda, tidak sama. Kalau setiap harinya mereka tidak punya rasa toleransi yang sangat tinggi, maka sudah dipastikan di Indonesia banyak sekali konflik. Ya. Yang nomor 3, menyatukan perbedaan. Ini yang paling sulit, ya. Toleransi digital untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Jadi ketika ada sesuatu yang bersinggungan, biasanya kita
satu yang mengalah untuk menghargai satu sama lain. Jadi ibarat kata ada perebutan sengketa tanah atau apapun itu diambil jalan tengahnya. Jadi tidak merugikan satu sama lain dan harus ada salah satu yang mengalah, seperti itu. Yang nomor 4 adalah meningkatkan sebuah perdamaian di suatu penduduk tersebut, ya wilayahnya ya. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleran memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkan, disadari atau tidak disadari, memberikan dampak positif atas penerapan yang berulang manfaat tersebut. Ya, ini ada beberapa manfaat. Salah satunya membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, mengurangi sifat egois. Dan kelima, mempermudah proses musyawarah. Ini adalah salah satu kelebihan jika kita menerapkan toleransi dengan hal positif. Ya, manusia adalah makhluk individu yang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, namun di dalam kehidupannya sehari-hari tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya beradaptasi, bergaul atau bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Di dalam hidup bersosialisasi sangat dibutuhkan sikap toleransi agar didapatkan pergaulan yang penuh dengan suasana dan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan saling merasa sebagai saudara. Ya. Ini adalah beberapa sifat-sifat hidup bertoleransi. Ada yang bersifat negatif yang tadi saya sebutkan, yaitu ajaran sikap toleransi yang mendoktrin banyak orang, yaitu mengukuhkan dengan ajaran-ajaran tidak baik yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan Indonesia atau dalam kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya tentang ajaran komunis yang dulu pernah diterapkan PKI yang mengajarkan kekerasan, kecurangan, pemberontakan serta pengkhianatan pada negara kita. Ya, jangan sampai ini terulang lagi. Jadikan sebuah sejarah, atau dalam artian kita jangan mengulangi hal-hal yang negatif, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan atau pemberontakan. Ini adalah contoh positif yang aliran atau ajarannya yang ditolak, tetapi penganutnya tetap mendapat support dan tetap dihormati serta dihargai di lingkungannya. Yaitu ada beberapa contoh, tapi ini salah satunya yaitu etnis biasanya, yaitu ini orang-orang hutan atau yang kita sebut biasanya suku-suku pedalaman ya. Itu biasanya mereka tetap kita hargai karena ada kepercayaan atau apapun keterbelakangan dari mereka. Kita sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu nasib juga ya. Kita harus mungkin bertoleransi, bersikap toleransi yang lebih tinggi ya. Bersifat dinamis atau ekumenis ya. Aliran yang atau ajaran beserta penganutnya yang dihormati atau dihargai lingkungan karena ajaran mereka dengan agama lain sama-sama mengukuhkan kebaikan, jalan kebenaran, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan, saling menghormati perbedaan ibadah, dan saling menghormati hak kewajiban atas kepercayaan masing-masing. Ini contohnya adalah agama yang ada di Indonesia. Ada 4 yang sekarang saya tahu, yaitu ada Kristen, ada Islam, ada Buddha, dan ada Konghucu yang baru saja diakui ya kalau tidak salah ya. Adapun fungsi dari yaitu tadi toleransi dalam kehidupan yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya yang memperkuat atau meningkatkan kekuatan dalam iman, perbedaan agama dan tradisi dapat membuat sikap toleransi semakin kuat ya. Dengan tradisi yang berbeda dapat membuat orang lain ingin mengetahui dan mempelajari tradisi daerah lain. Hal ini dapat membuka rasa bangga seseorang terhadap negara yang memiliki keanekaragaman agama, tradisi dan budaya yang tidak dimiliki bangsa lain atau bangsa-bangsa di luar sana ya kan.
Nah, meningkatkan rasa nasionalisme ya. Jika sikap toleransi yang positif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua masyarakat Indonesia, maka akan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa menerima perbedaan satu dengan orang yang lainnya tanpa harus merasa paling benar, dan akan mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Ya, itu adalah yang kita toleransi di masyarakat, yang mana jika adanya tindakan-tindakan yang menjadi konflik adalah kurang sadarnya masyarakat itu. Lah, ini adalah salah satu pentingnya sikap toleransi. Peperangan dan pertikaian yang terjadi bukan hanya karena konflik perebutan tanah, sengketa atau wilayah tertentu, namun lebih kepada sikap toleransi yang mulai berkurang dan tidak ada lagi di dalamnya iman mereka. Sebuah negara yang mengutamakan hidup saling bertoleransi, maka perdamaian akan selalu menjadi tujuannya. Perdamaian dunia terlahir karena di dalamnya terdapat nilai-nilai toleransi yang tinggi dan ajaran-ajaran norma yang baik yang mementingkan persatuan di dalam perbedaan, karena adanya perbedaan yang diabaikan tetapi mengutamakan rasa saling bersaudaraan dan merasa sebagai makhluk yang tidak sempurna, maka perasaan-perasaan tersebut menjadi sebuah senjata lebih berbahaya daripada nuklir dan alat senjata lainnya. Maka kekuatan sebuah perdamaian tidak akan mudah hancur ya. Itulah pentingnya sikap toleransi ya. Yang kedua adalah yang menjadi peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Di dalam proses perubahan yang terjadi di masyarakat biasanya ada suatu ketakutan yang menjadi pelopor perubahan atau agent of change. Kita mengenal berbagai kelompok sosial sebagai agent of change, misalnya pemerintah, sekolah, organisasi politik, para cendekiawan, petani, dan lain sebagainya ya. Nah, ini merupakan bagaimana dengan hukum, sampai sejauh mana peranan hukum dalam mengubah masyarakat. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Ini merupakan pertanyaan penting mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan di segala bidang. Pembangunan mengandung aspek-aspek dinamika. Pada banyak yang berpendapat bahwa hukum bersifat mempertahankan status, bukanlah hal yang merupakan yang bertentangan. Ini adalah salah satu bagaimana hukum yang menurut pengadilan ataupun yang ada di lembaga-lembaga di lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat, yang tentunya di visi hukum dan pengembangannya. Warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana hukum mempengaruhi tingkat laku mereka. Setelah hal yang diketahuinya, hukum mengalami proses pelembagaan atau proses institutionalization dalam diri masyarakat, atau bahkan tertanam jiwa mereka introverted sehingga hukum semakin efektif. Hubungan antara para penegak hukum dan pelaksana hukum ya, ini ada di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan lain sebagainya, yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Masalah keadilan. Kadang-kadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, kebutuhan, dan tindak. Jarang pula dipergunakan asas kualifikasi serta asas objektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang. Asas subjektif juga lazim diterapkan apabila dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu tanpa melihat hasilnya ya, seperti itu. Peranan manfaat sosiologi hukum bagi para penegak hukum banyak, yaitu manfaat sosiologi hukum yang tadi sudah dijelaskan juga di sini adalah: satu, sosiologi hukum harus diberikan sesuatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan sesuatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Sosiologi hukum berguna justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan masalah. Pengkaidahan sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang
keajengan mana di dalam masyarakat menuju pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum yang mengatur ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan dari hukum pertama dalam diperoleh kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, yaitu kedua penguasaan konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagaimana sarana pengadilan sosial maupun sarana pengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan tertentu. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang tugas makalah yang kali ini saya jelaskan. Bila ada salah kata atau perkataan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.